بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة. Bapak dan ibu-ibu kaum muslimin dan muslimat, al-hadirin wal hadirat wal musyahidin wal musyahidat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah Allah hadirkan kita di tempat yang mulia ini, di tempat yang disucikan, tempat yang dicintai Allah, salah satu rumah di antara rumah-rumahnya. Mudah-mudahan ini diterima Allah SWT sebagai tanda syukur kita, diberinya kita kesehatan, diberinya kita kesempatan, dan nah kalah pentingnya adalah diberi kita keimanan dan kemauan, mudah-mudahan juga keikhlasan. Semoga nikmat yang kita syukuri, dengan syukur itu semakin terasa nikmat dan Allah tambah lagi berlipat-lipat. Para alim ulama, cerdik pandai, tokoh adat, tokoh masyarakat, hadirin wal hadirat yang besar, tak saya panggil gelar, yang tak bergelar tak sebut nama, yang hadir ataupun yang menyaksikan, selawat dan salam kepada baginda Nabi alaihi salatu wassalam. Beliaulah yang telah membesarkan agama ini dengan izin ilahi, dan kita pun ikut terbawa menjadi orang besar pula karena menjadi pengikut agama yang besar ini. Dan insya Allah umat ini jumlahnya paling besar pula masuk surga. Oleh sebab itu percayalah, karena kata Nabi alaihissalam, semua umatku masuk surga kecuali yang tidak mau. Yang tidak mau tunjuk tangan. Tidak ada, semuanya mau. Insya Allah Allah berikan. Kita berbaik sangka sama Allah. Salah biasa tu saya. Salah sekali, ulang lagi. Tidak, minta maaf. Dan kalau berulang minta maaf lagi, istighfar pada Allah SWT. Kaum muslimin, kaum muslimat dirahmati Allah, semoga selawat dan salam bersambung pula kepada ahlu baiti Rasulullah, istri, anak, cucu, cicit dan keturunannya, para sahabat di kalangan muhajirin dan ansar, dan siapapun yang mengikuti mereka dengan baik sampai hari kiamat. Allah, semoga Allah jadikan kita termasuk pengikut yang baik pula. Amin. Kaum muslimin, masih dalam maratibuddin, pembahasan Syekh, maratibuddin, tingkatan-tingkatan agama. Bahwa agama ini, dalam kita beragama Islam juga ada tingkatan-tingkatannya, tapi bukan kasta, tidak, tapi atas murni prestasi, bukan prestise. Yang pertama kemarin adalah al-Islam. Islam. Dan Islam rukunnya 5. Masih tekan oleh bang? Hah? Ini kami kadang di kuliah lalu lupa lagi dek sonang bono lupa kadang ya. Pertama bersyahadat. Yang kedua salat. Ketiga berzakat. 4 puasa. 5 naik haji. Apa sampai naik haji? Naik peringkat dah. Haji, pergi haji. Nah, ini al-Islam. Dilihat dari situ semua syair al-zahirah, syiar-syiar yang terlihat. Ini nampak. Nah, kemudian datang martabah kedua, al-iman. Apa yang tersimpan. Biasanya bersimpan lebih elok atau lebih buruk? Biasanya lebih buruk. Iya, lebih elok, lebih ancang. Sebab cantiknya iman itu akan mempercantik yang zahir. Maka setiap muslim belum tentu mukmin, tapi setiap mukmin mesti muslim. Maka ini sesuai maratibnya dengan hadis
Jibril alaihissalam ketika datang ke Nabi alaihissalam. Dan ayat Al-Quran mengatakan itu, qalatil a'rabu amanna. Orang-orang Arab Badui datang ke Nabi, ya Rasulullah, kami dah beriman. Kata Nabi alaihissalam, bukan Nabi, Allah yang jawab. Sebab masalah dalam, Nabi tak tahu masalah dalam. Masalah yang dalam ada manusia itu hanya Allah yang tahu. Maka Allah yang jawab, qul lam tu'minu, katakan Muhammad, kalian belum beriman, walakin qulu aslamna, katakan kalian baru masuk Islam. Benar, kalian dah solat, kalian dah bersyahadat Islam, tapi dah selamat Islam. Nah, kemudian kita lihat lagi rukun iman itu. Dan iman pada hukum asalnya at-tasdiq ma'al mahabbah, yaitu membenarkan diiringi dengan cinta. Jadi bukan hanya sekedar percaya tapi tidak dicintai, tidak diikuti. Maka rukun iman ada berapa? 6. Iman pada Allah, iman pada langsung hari akhirat. Nah, bisa aja apa? Man amana billahi wal yawmil akhir. Nah, tapi tertibnya dalam hadis Jibril, antu mina billah, iman pada Allah, wa malaikatihi, dan malaikatnya. Kenapa didahulukan malaikat? Karena melalui malaikatlah datangnya kitab. Kenapa kitab didahulukan? Karena kitablah baru ada rasul. Kalau tidak ada kitab, tidak ada wahyu, tidak ada rasul. Kemudian wa kutubihi wa rusulihi wal yawmil akhir wa an tu'mina bil qadari khairihi wa syarrihi. Iman pada Allah, malaikat, kitab, rasul, hari akhirat, dan takdir baik ataupun buruk. Ini semuanya perkara tak terlihat, gaib. Nah, kalau antum bisa percaya pada sesuatu yang tak terlihat, berarti meningkat. Meningkat Pak? Tidak nampak pun dia percaya, berarti tambah imannya. Makanya orang beriman itu ya tidak lagi hanya dengan sesuatu yang terpikirkan atau yang terasakan, tetapi sesuatu yang membenarkan. Membenarkan Allah perlu dibenarkan. Malaikat, tidak ada yang jumpa wawancara malaikat. Ada Pak wawancara malaikat? Padahal ada tiap kiri kanan, ada setiap hari. Ada yang menghidap datang majlis zikir, tapi tidak ada kita lihat. Karena memang tidak level kita untuk berkomunikasi langsung dengan malaikat. Tapi kita percaya apa tidak? Berarti ada beriman. Kalau tidak, baru Islam. Jadi percaya. Ya sekarang, kalau besok baru percaya dan nampak kitab itu dibuka depan kita, siapa pun catat dia. Wa ma yalfidhu min qawlin illa ladaihi raqibun atid. Allah yang katakan itu. Kalau percaya pada Allah, percaya dengan firman-Nya, percaya dengan perkataannya, yakin. Nah, tapi kalau sudah dibentangkan di akhirat nanti seluruh catatan tanggal 27 Februari 2023 di Masjid Sa'ad bin Mu'az, apa nangkojongnya ya? Terbetik dalam hati saya waktu itu, apa itu tahu kaji Ustaz Dasmanunya, tercatat, tidak apa-apa itu tahu ini kan, misal kan, nyawasin datang dah ini misalnya, terus itu tidak ada di ilmu lain, subhanallah, kaum muslimin dan muslimat, awak tidak tahu suruh kan, tapi ternyata yang sebelah kiri sudah mencatat, hati, itulah engkau, itu dia coba bantah, siapa pembantah kau nazab, man nuqisal hisab uzib, siapa yang hisabnya diniqash, apa munaqasah azal makna wasawa, diperdebatkan ya. Makanya kalau munaqasah, ujian skripsi, ujian S2, S3 ada namanya munaqasah. Nampak yang takuin ang doa munaqasah terbuka, ujian tertutup nak apa orang, ujian terbuka bagi saud. Ya, kalau nampak doang maluan Pak. Makanya di akhirat nanti ada orang yang hisabnya secara tertutup, dimudahkan Allah SWT.
sehingga dialog antara dia dengan Allah dibuka catatan Waang tanggal sekian, tapi bahasa Arab ya enggak sawak dah. Nah, Waang itu mengakuinya la ya Allah, salah dia lah, dan tutupi orang di dunia kini dan tutupi. Apa sebab? Waang suka nutupi keburukan orang. Makanya kalau siapa yang suka nutupi keburukan orang, Allah tutup keburukannya. Ma'asyiral, al-jaza' min jinsil amal. Balasan itu sesuai dengan jenis pekerjaan kita. Siapa yang suka melapangkan urusan orang, Allah lapangkan urusannya di dunia dan di akhirat. Dia suka yang persulit dan bersempit, sempit pula. Nah, orang seperti itu salah. Sebab tak ada kita manusia yang tak salah rasa. Dia ikut bodoh sono ndak babuat. Kalau kini bertanya ndak babuat dan ndak babuat. Berapa dosa yang kita buat hari ini, sengaja tak sengaja, ya. Ada ndak berdosa ikut tunjuk tangan dan nak beri apresiasi Tapi jangan ngaku buat dosa lah. Nya duto dosa kodong. Jadi kaum muslimin dan muslimat, semua kita. Cuma ada orang yang Allah tutupi dosa, maka hisabnya fasawfa yuhasabu hisaban yasira. Tapi ada orang ya yang Allah bukakan sitar. Babantah Allah Ta'ala di depan orang ramai. Ndak ya Allah. Dan sono ndak tahu dia itu tahu dia amat dan buatnya bayang bola amat. Jadi masalahnya berantet. Kalau lah cara itu capek selesai. Uang cara itu ujian capek selesai. Lama ujian. Dulu pernah di Jamiah Islamiyah tu Syekh dan tak wasu tapi kasetnya dan dongan. Nyoba bantah aja berujiru. Dari jam 9 pagi sampai jam 5 sore baru selesai. Ketika sidang menuntut nilai lada isyak dan selesai dah. Nyoba bantah. Kalau bantah isya lah ambil selesai. Dan itu kata Nabi SAW, man nuqishal hisab uzib. Siapa yang sidangnya dimunakashahkan, tanya jawab banyak, ada bantahan banyak, can kono azab. Ini kalau laba bantai pasti duto gogo. Nyen wong jujur itu rumah aku aja. Saya mungkin jujur kok kan aku aja. Iya ndak? Kan iya Pak. Kalau bantah tahu ilmu sidang ndak? Nampak contoh rumah. Dah berapa bulan nampak tengok TV tahu. Nya bantah tahu. Tapi kalau ngaku capek. Allah sayang kayaknya. Kan iya ndak? Awak kok anak awak basalah. Tu datang kayaknya tak maaf ke awak, langsung aku dah salah dan minta maaf. Tu boleh cuy je lah. Ndak, tapi kalau apa? Tak ada nama abang punya kan? Itu abang tu, nyomaknya boleh apa dua? Iya kan ya? Siapa yang membantah hisabnya kena azab. Oleh sebab itu kaum muslimin dan muslimat, jin jak di dunia kah? Jin sampai kodok bantah. Biarlah. Kodok-kodoklah berdamai. Jin kodok-kodok no berdebat. Nya nyabit di sabu dia Rasulullah SAW dijamin apa taman di tengah-tengah surga bagi orang yang meninggalkan debat walaupun dalam keadaan benar. Apa salah sih ngaku je lah. Nah, tapi subhanallah ada sebagian orang dah joleh solat bertahan je bertogang je bonang basah. Walaupun lah tabang tetap kambiang tabang. Seperti itu terjadi dalam perdebatan kemarin. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini masuk pada yang ketiga, maratibuddin, tingkatan yang paling tinggi adalah al-ihsan. Fa akhbirni anil ihsan. Kalimatnya al-ihsan itu, kalimat muhsin itu selalu diberikan pada orang-orang yang memang berjiwa besar, yang penuh keikhlasan.
Makanya dalam bahasa Arab orang yang suka berinfak disebut apa? Muhsin. Orang yang suka memaafkan disebut muhsin. Ni tu tempaya. Kan ya? Kan ya? Berinfak cik tu memaafkan cik. Kan payah nahan bongi cik. Ni kalau lah bongi tak umum baik lah. Kalau nak umum baik tak muhsin. Jadi orang muhsin itu adalah orang yang memang fi muntahal ikhlas, di puncak keikhlasan. Makanya Nabi mendefinisikan, menjawab pertanyaan Jibril, fa akhbirni anil ihsan, sebutkan kepadaku hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, al ihsan an ta'budallaha ka'annaka tarahu fa in lam takun tarahu fa innahu yaraka. Makanya setiap muhsin, orang yang ihsan, mesti muslim dan mukmin. Mesti muslim dan mukmin sekali. Makanya orang kafir mungkin muhsin? Tak mungkin. Karena orang kafir tak mungkin ikhlas. Walaupun namanya Pak Muhammad Ikhlas. Kan ada nama kadang Muhammad Ikhlas. Kalau saya tengok ada KTP agama, ya sahabat. Tidak Islam itu ya, non Muslim rasanya. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Nama masya Allah Muhammad Amin kadang ya. Awak kecilnya. Itu tiru nak nabu sahur nak mau punya di kolom agama situ. Nak leita kicu awak di nan tarangan. Nya nama kadang nama macam-macam lah nama Islam ni kan. Kawasan nama Ibrahim Saifuddin kan. Ya kan? Ibrahim Saifuddin. Ibrahim Abul Anbiya, Saifuddin pedang agama. Kawasan pedang agama di luar ayun kawak saja. Allah musta'an. Jadi kaum muslimin dan muslimat. Jadi tidak dengan nama. Makanya orang non muslim tidak mungkin ikhlas, karena ikhlas itu adalah beribadah hanya karena Allah sahaja. Makanya Nabi katakan anta'budallaha ka'annaka tarahu. Kamu beribadah kepada Allah seperti kamu atau seolah-olah kamu melihatnya. Ini kalau lah nampak dah Allah Ta'ala tu tuan-tuan ya, takkan tolak jual. Tak kan? Tak kan tolak jual. Ini maha kuat, maha kuasa, maha segalanya. Tu tolak je kecil lengong kiri kanan lah. Ya saya? Innama amruhu iza arada syai'an ay yaqula lahu kun fayakun. Dan kita butuh kepadanya, berhajat kepadanya. Nah, yang bisa seperti itu adalah muhsinin. Yang bisa mengeluarkan, ini kalau untuk uang berinfak dia, kadangnya sejak bujang cair lah, sah. Di kocian dia nya mula-mula dulu 1,000. Ini kan 1,000 dulu kan banyak rusak, dapat sebidang tanah 1,000 dulu. Ya Pak ya. Dapat hektar tanah dulu 1,000 rupiah. Dapat milenial dia. Dapat di masuk kami dapat pun 1,000 rupiah hektar. Tahun 65. Alah dapat lah. Alah tu pujak. Pak kan dapat 1,000 rupiah dulu. Hektar. Ikut bantu lah tu kan mudah sebab. Atau nyo ndak atau bidang tanah dulu dah. Iya kini boleh kaya lalu ndak dah. Lalu kaya Datuk Dayan. Timudian musikin lah. Kaum muslimin muslimat. Karena ada tanah ke Umar dulu 45 rupiah wali aja Pak. 45 rupiah. Tu 1,000 nak kalau wera. Acu nak kan acu lah.
Aju ke Malaysia dah luan tu iya nak kan habis. Caklah dia nyelan sampai. Ni question dia sudah itu inyo nyolang jadi kayu tu. Kita tengok sebaca sejarah yo kayu. Ada nak sanang langsung. Ada lah. Lah jadi orang kayunya sudah itu diimpak harta ada. Tidak ada ikhlas tu. Tidak ada ikhlas. Itu dia. Karena ikhlas itu. Payah tu GPT tu yang nya. Tak condong untuk ambil. Nah, tak condong punya istilahnya GPT orang tutur dulu nyebut payah GPT apa punya? Yang tak ada orang tua sekali ada beja. Ada kecikap orang tutur kencang sana juga GPT tu nya. Apa bahasanya bahasa? Tamsilnya. Lalu apa je Pak? Aku ada tengok TV Pak. Baik kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Ini perlu dikumpulkan Ustaz. Saya kumpulkan apa kecil-kecil untuk dulu ya. Nah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Dia mampu memberikan itu. Itu sudah menunjukkan puncak keikhlasan. Kadang tak sampainya merasakan nikmatnya. Tak berapat merasakan nikmatnya. Ada cerita ya. Ada seorang pemuda murid Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Datang ke Syekh mengundang boleh. Mengundang boleh. Syekh datang waktu boleh walimah dan suanya. Di bilanya Syekh malam itunya. Dan ada kegiatan di suatu daerah tadi Riyadh tadi Mekah kan. Tolonglah Syekhnya. Wah, kalau cara lah tak buat janji jual. Bawa cara. Akhirnya dalam tanggal-tanggal macam itu tiba orang membeli kunci motor baru ke Syekh. Syekh, ke motor suang dek bosnya tadi nyampe. Alum buka kotel lah Syekh. Alum buka plastik lah. Nah, pala parkir depan siru tu. Kalau nu nampak ya iyo je lah kan. Aku kalau nampak kan tak apa-apa nu kan. Kalau nampak dia Syekh motor. Tak perlu motor-motor nado. Padahal motor Syekh lah buat, dia lah buat motor Syekh. Itu dia anton orang motor baru. Dia ibu nengok Syekh kan main motor. Dia tak perlu motor sampai kayak bosangnya. Motor masih ancak lah. Motor masih ancak. Syekh, bos dan tadi sumpahnya. Mosong dan tak boleh pulang bawa pojolnya. Harus motor tinggi. Kalau harap kalau bersumpah wajib dikerjakan. Tak bisa ndak lah. Kalau lah bersumpah bawa makan jangan sampai ndak. Kendak terdondonya mereka. Itu loh. Nabi nyuruh loh. Siap bila izak sama alaika akhuka fa'abirrahu. Kalau dia sudah bersumpah berarti serius dia ngajak kita. Buat makan deh, pergi makan. Buat nikah deh. Itu tergantung. Jadi kaum muslimin dan muslimat itu memang adabnya. Kalau sudah bersumpah dia harus diterima. Akhirnya dia karena cenderung bersumpah, ambil dia saya kunci tu. Sudah itu betulnya kayak muidnya tadi. Dia tak jadi dapat pergi kado untuk orang. Betul tak? Jadi awak belum tolak aja. Seriusnya. Paling tolak boleh dosa motor lama. Itulah muntahal ikhlas, ihsan. Nampak saya? Turun ayat lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Datang Abu Talha ke Nabi sallallahu alaihi wasallam. Abu Talha tu kabunnya pas depan Masjid Nabawi kini tu. Mana Masjid Nabawi kan? Dapat pailah sebenarnya. Nah. So tunjuk tampil insyaallah. Tampil Nabi kau ada minum ayu di situ. Berjalan ayu. Subur apa tanaman kormanya. Datang ke Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, inna ahabba amwali bayruha. Ya, harta yang paling saya cintai kau bayruha katanya. Dan Allah menyatakan lan tanalul birra hatta tunfiqu mimma tuhibbun. Kamu tak akan mendapatkan kebaikan di sisi Allah yang banyak sampai menginfakkan di antara yang kamu cintai. Oleh situ Rasulullah ambillah ini fi sabilillah. Dia tolong. Ngaku je lah bang. Itulah muntahal ikhlas. Jadi seolah-olah Allah yang mengatakan kayaknya Abu Talha uangnya kebaikan di sisi dan banyak.
Kan terbayang kebaikan di sisi Allah kan terbayang tentunya. Tidak terbayang. Tidak terbayangkan oleh kita saking banyaknya. Dunia dan seisinya ini, kata Allah dalam hadis qudsi, kumpul kalian sodo jin dan manusia, dari manusia pertama sampai manusia terakhir, jin pertama sampai jin terakhir, bakumpul sodo, minta sodo apun ontakanang. Dudam bayi sodo yang diminta tadi tidak mengurangi apa yang di sisiku, kecuali seperti memasukkan ujung jarum ke dalam samudra yang luas. Bapak tak boleh nyampuk liter tak boh? Tu ketikanya nyabui, tidak kalian dapatkan albirra di sisinya kecuali menginfakkan. Tu saukan nyambai, saukan nyambai. Alun paham lah. Ji, bawa piti nawo kene. Bapu piti nawo kene. Dan punya satwi kapling sawit. Apun paling aji cinta ini baru kan keadaan dan ben satwi kan. Pasti baben. Kok motor Alphard pun baben doh. Iya, 1 hektar satwi kapling tapi apa adanya. Lain. Iko sekadar contohnya usah ndak iyo karo. Nah, sawit murah. Nah, contoh. Bau 1 hektar atau 1 kapling. Nampak? Nampak adanya? Contoh. Jadi seolah-olah Allah yang katakan kepada Abu Talha, di sisiku kan banyak pemberiannya. Among benan beruhak dan baik opung nak dia. Seolah-olah seperti itu. Jadi makanya orang seperti ini sampai ke puncak keikhlasan, muhsinin. Jadi kaum muslimin muslimat dirahmati Allah. Jadi orang muhsin itu memang bisa mengalahkan dirinya, mengalahkan nafsunya. Jadi itu tidak mungkin dilakukan kecuali orang-orang yang memang nilai imannya di atas rata-rata. Atas rata-rata. Itu tidak mungkin awak dosa. Ada bab-bab yang kita mungkin di situ. Misalnya tersenyum tidak bisa ikhlas saja. Tersenyum kepada saudara tidak bisa ikhlas, itu payah tu. Banyak babnya, makanya kan ada kaji kita bang, bab banyaknya pintu kebaikan. Nah, anda bisa dengan harta, dengan lisan. Dengan lisan ketika nak cakap yang tidak baik, lalu kita ingat, ya Allah tidak suka saya mengatakan yang tidak baik. Tahan, selesai masalah. Tahan lisan itu. Kadang awak dapat komentar ke ini misalnya dia mukanya medsos antu. Iya, ndak nak bangi tiba buka. Tiba bangi dah. Ndak pun nak kan bawa ndak banginya ji. Awak nyawa nak kena pandai sarap sabu tak pandai sarap dah. Tu ndak nak bangi dah. Makanya kalau dapat jadi buka jual ya ndak. Jangan kan awak sabu dah ustaz awak sabu dah bangi war. Kenia tak? Kecena nak awak adanya, kecena nak awak dan sebagainya. Jadi oleh sebab itu, bisa tak kita menahan jemari kita untuk tidak membalas? Bisa tak kita menahan mulut kita untuk tidak mengucapkan, untuk menahan mulut kita dari mengucapkan yang tidak baik? Ya kalau kata-kata Nabi SAW, man kana yu'minu billahi wal yawmil akhir falyaqul khairan aw liyasmut. Katakan yang baik atau diam. Apa kata yang baik? Nasihat. Ya akhi, antum tahu kan misalnya ini mengatakan buruk itu dilarang, katakan itu, tak ada masalah. Tapi kalau seandainya sawi dia uang doa ya sawo kan cilako kuang ajo, berarti tidak ada yang baik keluar. Lebih baik kita menyampaikan yang baik, nasihat, doa. Tapi kalau tidak, angkat tangan, jangan katakan sesuatu. Itulah wal afina 'anil nas, mau memaafkan orang lain, wallahu yuhibbul muhsinin. Dan itu yang banyak tidak sanggup kita. Mempara kadang tiba dikit keluarga lo tidak sanggup ke lain toloknya, nyata aku orang melawan gak wah.
tiba dek ke keluarga kan awak takui lah ke amak nang takui awak ke anak inyo takui awak ke nek labu bisa tidak menahan dari mengucapkan kata-kata yang tidak ini kalau lau tahu ucap salam-salam sakit apalagi kalau yang mengatakan itu orang yang paling dekat dengan kita. Kalau orang jauh tak tahu sewan nya lah ndak lah jumpa no sampai lah kantang jauh mana kalau bantan laki angin je lah tumbang wadah bawa angin jalannya jadi yang paling patut itu adalah yang paling dekat dengan kita sahabat-sahabat kita seperjuangan tahan lisan itu ya kalau tidak bisa mengatakan baik jangan kata yang buruk wallahu musta'an dan itu adalah fi muntahal ihsan muntahal ikhlas. Baik, masuk azan dulu. Nah, nanti kita teruskan setelah pas azan. Wallahu waliyut taufiq. Allahu akbar Allah Allahu akbar Allahu akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha Asyhadu anna Muhammadan Rasulullah. أشهد أن محمدا رسول الله. Asyhadu حي على الصلاة. Allahu Akbar Allahu Akbar Allahu La ilaha illallah. Allah nasyhadu Salatul Qadar. Ma'asyiral muslimin,
Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimanillah wa iyyakum. Jadi kesimpulannya ahlul ihsan itu adalah khawasu ahlil iman. Artinya orang-orang yang muhsin itu adalah orang-orang khusus, orang-orang beriman yang khusus. Orang beriman itu berarti ada tingkatannya, di atasnya adalah ihsan. Sebagaimana orang-orang beriman min khawasil muslimin adalah orang Islam yang bersifat lebih spesifik dan lebih khusus lagi. Bukan maknanya bahwa orang yang tidak mukmin lalu langsung kafir, tidak. Dia muslim dan dia memiliki iman yang menyebabkan Islamnya diterima. Cuman tidak sempurna seperti yang punya laqab mukmin. Dan lebih daripada itu adalah muhsin. Makanya orang muhsinin itu lebih berat karena dia sampai pada haddul muraqabah. Ya, kita kalau tahu kita ada yang memantau pekerjaan kita, ada CCTV-nya, diawasi, dan pengawasan itu berimbas pada satu, gaji dikurangi, ada pemotongan gaji. Dua, kena skor SP, surat cinta bahasa kantornya kan. Yang ketiga, mungkin dipecat. Empat, masuk penjara misalnya. Kalau demikian kita bekerja dan menghadirkan bahwa kita diawasi terus, itulah yang muhsin itu. Nah, sekarang kan kita lebih takut sama alat daripada takut sama yang mencipta, para pembuat alat itu. Itu aja masalahnya. Makanya ketika antum dengan muraqabah CCTV dan sebagainya, video itu bisa lebih tertib. Harusnya orang beriman lebih tertib dengan yang lebih teliti, yang maha teliti dari segala itu. Kenapa dia punya martabat lebih tinggi? Sebab tidak terlihat. Kalau sudah terlihat, semua orang beriman. Kalau sudah terlihat, kalau nampak Allah Ta'ala sodoh, pasti beriman. Nah, ketika kita bisa yakin, ya, tanpa melihat, man khasyar rahmana bil ghaibi wa jaa bi qalbin munib, yang takut kepada Allah walaupun tak melihat Allah dan datang dengan hati yang senantiasa kembali dan tunduk pada Allah Subhanahu wa taala. Ini namanya muraqabah. Jadi ada TV muraqibnya, ada Allah yang raqibnya langsung. Allah Maha mengawasi. Maka kalau bisa dia seperti itu, baik pekerjaannya, hebat dia dan profesional dia melakukan amalan dalam Islam, berarti dia sampai pada merasa diawasi terus oleh Allah Tabaraka. Dan ini tidak mungkin kecuali orang yang beriman yang khusus, yang punya keimanan lebih dari yang lain. Seperti yang terjadi dengan kisah itu, seketika ada yang seseorang mengajak seorang berzina di tengah malam yang gelap gulita. Lalu dia bilang, tidak usah takut, tidak ada yang melihat kita kecuali itu bintang-bintang di langit. Nah, yang diajak dia bilang, oke, tidak ada orang melihat, tapi di mana yang menciptakan bintang-bintang itu? Bisa tidak kita bersunyi daripadanya? Mendengar itu, karena takut dia tinggalkan. Ini kan masuk. Ada orang imannya kuat, cuman kadang-kadang bisa karena ada kesempatan, syahwat, akhirnya terhilang sebentar, tapi ketika diingatkan mereka kembali. Ya, orang muslimin, wa idza fa'alu fahishatan aw zalamu anfusahum zakarullah. Orang yang bila melakukan sesuatu yang terhina atau berbuat dosa, mereka ingat pada Allah, langsung wastaghfaru, minta ampun pada Allah Subhanahu wa taala. Bahkan belum sempat dia lakukan, dia sudah diingatkan. Cuman ada orang diingatkan sama Allah, akhazathul izzatu bil ism. Diingatkan pada Allah, dia sudah melakukan kesalahan tapi tetap menegakkan benang basah. Ini berbahaya, apalagi kalau berdosa kepada orang, berdosa kepada Allah dan sebagainya. Subhanallah, kaum muslimin dan muslimat. Ya, manusia itu kadang-kadang bermacam-macam sifat. Nasallallahu alaihi wasallam. Nah, apa dalilnya?
Atau berapa rukunnya al-ihsan itu? Rukunnya hanya satu, dan itu yang berat. Rukunnya hanya satu, dan itu yang berat. Apa itu? An ta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Yaitu kamu beribadah kepada Allah seperti melihat Allah langsung. Dan bila tidak, ya karena memang tidak mungkin kita melihat Allah sekarang, tapi ketahuilah yakin Allah mengawasi. Itu rukun ihsan. Semakin sering hadirnya dalam diri kita, semakin baik derajat ihsan kita. Wa dalilu qauluhu ta'ala, dalilnya apa? Kan Syekh berjanji kita harus mengenal agama ini dengan dalil-dalil. Ya, ini orang-orang selalu menjelekkan Syekh. Ya, tidak berilmu, masya Allah. Ada yang kemarin berdusta, dibilangnya Syekh berdusta. Ada yang berani bilang Syekh berdusta. Anda jadi ingat dulu Abu Jahal juga bilang Nabi berdusta. Jelas barangnya dia yang salah paham, lalu diingatkan, justru bahasa Jawanya ngeyel lagi. Nah, terus ngeyel, manongkau, maningka. Disabuin inyo salah paham, tambah-tambah menjadi-jadi. Sabui syekh yang berdusta, syekh jahil, tidak berilmu, a'udzubillah. Padahal pengikutnya orang-orang besar semua. Baru pengikutnya orang-orang besar. Berarti orang nggak banget yang kadang dulu. Ulama-ulama besar dunia yang mengikuti beliau ini, orang nggak banget juga. Jadi oleh orang nggak banget. Alun bisa dia melang lahja kampung lah. Masihnya bahasa Arab tapi masih punya wajah bahasa Arab juga. Allah bisa mengatakan orang Arab yang diikuti oleh manusia ulama sedunia besar-besar, orang kenek-kenek kalau contoh dia mengikuti tahu lah. Awalun ulama lah. Ku ulama besar dunia yang mengakuinya. Lalu dia dengan tak tahu malu sama sekali mengatakan Syekh tidak alim, orang yang pemalas, bahkan terakhir sebutnya pendusta. Demi Allah dia yang berdusta. Tak ada ulama muji seorang dunia. Tak ada ulama yang muji seorang. Yang kula puang ulama muji. Tukang terberfitnah ke mana-mananya. Semoga Allah memberikan hidayah kepada kita semua. Dan semoga Allah juga memberikan hidayah kepada beliau sebelum lisannya diputuskan Allah Tabaraka Ta'ala nanti di akhirat. Karena kata-kata itu, antum kalau tidak setuju itu biasa. Tidak sepaham itu biasa. Tapi jahat itu tidak boleh. Tahu jahatnya? Tahu jahatnya? Batu duang badutong. Padahal awak tidak paham. Ini tampan, tidak mungkin kalau ini membaca. Ini di hati itu di Sansero ada yang membantai itunya. Sudah itu nawujud. Dia ambil tentang itu deh, bisa dipelesetkan paham. Memang ahli takwil kau coba ikut. Pak, yang mau ganti situ kan ahli takwil. Tidak mau nggak tidak boleh dia jauh. Jadi bahaya diikuin. Akhir-akhirnya nanti habis hujah datang fitnah. Nasallallahu alaihi wasallam. Apa uangnya, Mat? Hah? Apa dia uangnya? Lama no. Nah, sepatu lah Allah Ustaz. Baik. Wa dalil kan kita bilang dia Syekh tak berdalil kan itu kan? Nah, ini dalilnya. Ini dalilnya. Wa dalilu qauluhu ta'ala innallaha ma'al ladzina taqaw wal ladzina hum muhsinun. Sesungguhnya Allah bersama orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang muhsinun, yang sampai derajat ihsan. Ketika Allah menyebutkan, mengkhususkan sebutan muhsinun, padahal takwa adalah derajat tertinggi yang dicapai oleh orang beriman itu takwa dengan mengerjakan perintah, meninggalkan larangan. Ada lagi di antara muttaqin itu yang sampai pada muhsin. Wallahu alam. Sama ketika Allah menyebutkan wal asri innal insana lafi khusrin illa alladzina amanu wa amilus salihat
kecuali orang-orang beriman. Dalam keyakinan Ahlussunnah, amal saleh masuk bagian dari iman. Tapi ketika disebutkan amal saleh, berarti ada kekhususan di situ. Dan watawasau bil haqqi watawasau bis sabri, ada kekhususannya. Jadi orang-orang bertakwa ada yang lebih khusus lagi di antara mereka, yaitu yang sampai muhsinun. Nah, An-Nahl ayat 108. Wa qauluhu ta'ala, dan juga firman Allah tabaraka taala, wa tawakkal 'alal azizir rahim. Bertawakkallah kamu kepada yang maha perkasa dan maha penyayang. Allazi yaraka, yang senantiasa melihatmu. Hina taqum, ketika kamu berdiri di malam hari, bangun di malam hari. Wa taqallubaka fis sajidin, dan bolak-baliknya kamu bersama orang-orang yang sujud besok salat malam. Innahu huwas samiul alim, sesungguhnya dialah yang maha mendengar lagi maha mengetahui. Ini juga masuk ihsan. Karena apa? Bertawakallah kepada Allah yang maha perkasa, yang selalu melihatmu. Jadi selalu menghadirkan bahwa kita dilihat oleh Allah tabaraka wa taala. Wa qawluhu, dan firman Allah SWT, wa ma takunu fi sya'nin wa ma tatlu minhu min qur'anin wa la ta'maluna min amalin illa kunna alaikum syuhudan istufiduna fi. Tidaklah engkau berada dalam satu urusan, atau tidak ada yang kamu baca di antara Al-Quran, atau kalian mengamalkan amalan soleh manapun kecuali kami menjadi saksinya. Istufiduna fihi, ketika kamu melakukannya dengan sempurnanya. Masya Allah. Apa di situ? Syuhud. Allah menyaksikan. Wa dalil minas sunnah, dalilnya dari sunnah, dari hadis Nabi alaihi salatu wassalam, hadis Jibril, hadis Jibril yang masyhur. An Umar radhiyallahu anhu, yang dari Umar bin Khattab radhiyallahu anhu, qala, dia berkata, bainama nahnu julusun inda Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, tatkala kami sedang duduk bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, iztala alaina rajulun syadidu bayadith thiyab, tiba-tiba datang seorang laki-laki yang berpakaian serba putih bersih, syadidu sawadis sya'ar, rambutnya hitam legam, la yura alaihi atharus safar, tidak terlihat tanda-tanda musafir. Kalau musafir kusik baju kan, tampakkanlah kusik baju, apalagi musafir di padang pasir. Tapi tidak ada kusik baju nah. Kemudian awak maha rapi, ya. Kalau awak berjalan, tentu awak bang-gabang, kalau apalagi awaknya panjang. Nah, tahu bang-gabangnya? Nah. Tapi orang lain tidak tahu tuh, acak-acakan ya. Nah. La yura alaihi wa la ya'rifu minna ahad. Tapi masalahnya tidak luang sikor. Tidak orang di sini, tidak satu pun kami yang mengenalinya. Hatta jalasa ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, sampai dia duduk kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa asnada rukbatayhi ila rukbatayhi, dia sandarkan lututnya ke lutut Nabi sallallahu alaihi wasallam, wada'a kaffai ala fakhizaihi, diletakkan tangannya di atas kedua pahanya sendiri. Wa qala ya Muhammad, dia berkata, hai Muhammad, akhbirni anil Islam, ceritakan kepadaku tentang Islam. Qala, Nabi menjawab, antashhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadar Rasulullah, kamu bersaksi tidak ada yang berhak diibadati kecuali Allah, dan bersaksi bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah. Wa tuqimas shalah, mendirikan salat. Wa tu'tiyaz zakah, menunaikan zakat. Wa tasuma Ramadan, dan puasa di bulan Ramadan. Semoga Allah sampaikan kita bulan Ramadan. Wa tahujjal baita in istata'ta sabila ilaihi sabila, dan haji ke Baitullah bila kamu punya kesanggupan. Faqala sadaqta, dia berkata kamu benar. Berarti ujian dia. Nah,
Fa'ajibna lahu yas'aluhu yusaddiquhu. Kami jadi heran. Dia yang bertanya, dia pula yang mengatakan benar. Berarti tak main-main nih, lebih pintar pula dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Qala fa akhbirni 'anil iman. Tunjukkan kepadaku tentang iman. Qala an tu'mina billahi. Kamu beriman pada Allah, wa malaikatihi, para malaikatnya, wa kutubihi, kitab-kitabnya, wa rusulihi, rasul-rasulnya, wal yaumil akhir, hari akhirat, wa tu'mina bil qadari khairi wa syarri, dan kamu beriman pada qada dan qadar baik dan buruknya. Qala sadaqta, dia berkata kamu benar. Qala fa akhbirni anil ihsan. Beritahukan kepadaku tentang al-ihsan. Ini yang mana? Qala an ta'budallaha ka'annaka tarahu, kamu beradab kepada Allah seolah-olah melihatnya langsung. Fa in lam takun tarahu fa innahu yarak. Kalau kau tak melihatnya, tapi ketahuilah Allah pasti melihat. Inilah yang maksud dengan al-ihsan. Qala fa akhbirni anis sa'ah. Kemudian beritahukan kepadaku tentang hari kiamat. Qala mal mas'ulu anha bi'alami minas sa'il. Tidaklah yang bertanya, yang ditanya lebih tahu dari yang menanya. Qala fa akhbirni an amaratiha. Kalau gitu tunjukkan kepadaku tanda kiamat. Di ilmu tentang kiamat hanya Allah saja yang tahu. Kita hanya tahu tanda-tandanya. Qala an talidal amatu rabbataha. Seorang hamba sahaya melahirkan tuannya. Ini syaratnya sudah sering bisa ya. Wa antaral hubatal uratal alata ri'asya'i yatatawaluna fil bunyan. Kamu lihat orang yang bertelanjang kaki, bertelanjang badan, asalnya al-alah, miskin-miskin asalnya, penggembala-gembala kambing, yatatawaluna fil bunyan, sudah saling berlomba mendirikan bangunan-bangunan. Ya kalau ada sekarang bangunan pencakar langit dibangun oleh orang-orang yang asalnya Badui dulu, ini tidak bisa dihalangi dosa. Ya, berarti tanda kiamat sudah dekat. Ya karena Nabi memberitahukan dan pasti terjadi. Sama sekarang dah mulai nampak tanda-tandanya orang tidak malu lagi buat maksiat. Awalnya di atas Honda, sudah itu tepi jalan, besok tengah jalan. Bakuang soalnya. Jangan sampai basuhnya tidur saya bakuang, tentu bakuangnya basuh jalan cu, jangan si koju semua lah itu ninya. Awak Honda tak sebanti dah. Semoga jangan sampai kita saksikan itu. Makanya amar ma'ruf nahi mungkar harus selalu hidup, ya. Karena bagaimanapun orang semuanya akan mengarah ke situ. Semua mengarah ke situ. Semua tanda-tanda itu sudah mulai nampak. Yes, ya. Tapi ingat, akan ada masa lagi walaupun musuh-musuh Allah berhalangi, akan lahir lagi khilafah ala manhaji an-nubuwah. Dan memang tidak ada yang bisa menghalangi, nah. Tak akan ada yang bisa menghalangi. Semuanya pasti terjadi sampai kiamat itu. Semoga kita tidak termasuk yang pendosa di dalamnya. Sekarang kan banyak pula yang jadi boneka-boneka orang non-muslim untuk mendiskreditkan Islam, menyebarkan Islamophobia, benci pada Islamnya. Contoh tadi itu nama Ibrahim, Ismail, macam-macam nama Islam gini, Islam nama ni, tapi kojo membenci Islam. Nasallallahu alaihi wasallam. Kaum muslimin dan muslimat. Qala famadha. Dia berkata, perawi, lalu orang tadi pergi yang tidak dikenal tadi. Qulna falabisna maliyan. Kami diam cukup lama. Faqala, Nabi berkata, ya Umar, atadri man as-sa'il? Kamu tahu tidak siapa tadi yang bertanya? Qultu Allah Rasulullah alam. Para sahabat, kalau Nabi selalu mereka bilang Allah Rasuluhu alam, adab mereka. Allah Rasul lebih tahu. Qala hadza Jibril. Ini Jibril. Atakum yu'allimukum dinakum. Dia datang untuk mengajarkan agamamu. Nah, sekarang kita sudah belajar pondasi kedua. Lalu al-usulus salasah, 3 pondasi utama pilar agama yang kalau ini dipelajari lulus ujian di alam barzakh.
Yang pertama apa petang sah? Ma'rifatullah. Sah? Iya tak? Mengenali Allah. Dengan apa? Kira-kira dengan dalil Al-Quran dan Sunnah. Sudah itu. Yang kedua, apa pertanyaan kedua? Kalau bang Puan kalah berzaleh harus kan begini. Pertanyaan pertama, Rabbuk, siapa? Rabbmu. Maka kita pelajari. Ini pilar utama kita untuk lulus nanti. Harus diulang lah, tamat seulang lah bang. Harus setiap hari belajar tauhid. Tak seperti yang sahabat Datuk Acuru dah. Kan dia boleh nak tu Acuru datang nama datang kan buat fitnah aja kami. Sedia membuat tauhid, kaminya membenci tauhid sampai sika. Ciri radikal suku baca tauhidnya. La haula wala quwata illa billah. Makanya walaupun bersahabat tak boleh percaya mana kau bersahabat tuan-tuan. Walaupun berjubah. Nya ndak berdalil citur dah. Citur ndak berdalil. Sebenarnya suku belajar tauhid radikal. Nya Nabi belajar tauhid tahu semua dia. Kan ya? Kan ya? Dia mulai dakwah sampai mati. Tauhidnya seorang dia. Tagang dia jen kalian suku no peka kuburan mau samo je kan. Hanya sudah itu ceramah pe kuburan mau samo. Itu kan anti dengan dakwah Nabi alaihissalatu wassalam. Akhirnya dia memfitnah. Siapa yang suka belajar tauhid berarti ahli bid'ah. Allah musta'an. Nah, kita harus belajar tauhid selalu karena kita ingin lulus ketika melintas di alam barzah supaya jangan tanggang kok ada masai kan azab tauhid, azab kubur kan ada zir. Ada kuburnya? Tak percaya ada. Nabi minta perlindungan kepada Allah azab kubur berarti nawu pun tak nawu. Kalau tak lulus azab nyolang kiamat lo biolol. Jadi di akhirat lebih bahaya lagi. Makanya kita harus lulus dengan pertanyaan ini. Yang pertama mengenal Allah dengan dalil. Tak dengan pemikiran lah. Banyak orang sosok tak ada pemikiran tu dia. Dah PQ je kojo. Ya bapa cara PQ, bapa cara ke manidon. Tak meyong manidon. Yang kedua mengenali agama Islam dengan dalilnya. Sudah kenali bahawa Islam tu martabatnya ada tingkatan. Islam ini tingkatan pertama. Makanya apa kalau jangan panggil kalau apa dia orang Islamnya tapi orang itu apa-apanya nyoba di tingkat pertama masuk pertama tentu banyak solat kan ya orang baru masuk mungkin banyak solat. Sudah itu tidak mau meningkatkan apa tidak diurus-urut pangkat dia lah. Sejak masuk satu hawi satu Allah dia angkat satu berapa dia angkat nampak apa pegawai pegawai pak lemulu dia angkat berapa pangkat awak golongan terserah awak dia jaza berarti dia kena cepat balik orang tu dan tekan S3 3C lemulu dia angkat. Sudah itu tak urus pangkat sebegini lah dua rasul so nurus bang pak dia elok so nurus dia sampai orang tak lebar rekam lah. Nah jadi tidak diurus pangkat untuk oleh 3C nya. Kalau sampai S1 tentu 3A 3A1 itu dia. Kalau SMP ada kantong masuk. Jadi ketika masuk Islam balik ke kampung lihat. Nya sepada Nabi suruh dia tinggal di Madinah tapi nya ndak tolong dengan kampung tu nangnya. Jadi awak dahulu juga pelang kampung dok darun nangnya. De 2 hari darun lah pulang lihat. Tontonlah dia amak setengah hari lah tiba di rumah lihat. Dan tontonlah dia amak lihat 2 jam lah tiba di rumah. Tak tahu darun rumah. Kamar rompek kali rompek waktu itu rompek boleh orang dalam peti di situ, kompor di situ, sodor di situ, sepai di situ. Iya, cukup rompek boleh, rompek kali rompek boleh orang isi. Meja di situ, peti di situ, kompor di situ, sepai di situ, kain rompen di situ je. Antu nak tolak dia dah. Rumah mungkin dulu baki angin kan. Awak jangan baki pel, baki leco tak boleh.
Itu 7 tahun dulu saya tak boleh pakai leco dah saya. Tu kini kalau yang suruh kami menderita lah. Aduh jangan wangi kan. Ustaz tak boleh gaya dah nya. Bagaya tak boleh lah. Jangan kayu gaya kayu tak boleh dah. Aduh sudah itu tambahlah ke Jakarta lah kan. Awak bunyi Jakarta bang tapi Allah mustahil. Jadi tolong bang. Nah. Jadi kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Jadi ketika Islam juga tidak diangkat, tidak ditingkatkan dengan belajar ilmu, ya, sehingga martabatnya tetap di bawah tawimain. Maka wajarlah. Kadang berdosa, sudah itu balik iman dulu ya. Kan ya, tapi kan kemudian lah mulai naik mukmin. Mukmin apa perintah Allah diusahakan dikerjakan. Sampai yang sunat-sunat pun dikojau, ya, yang haram lah joleh tinggen, yang makruh pun ditinggen. Antu naik keimanan tu. Sampai pada peringkat keikhlasannya yang sampai ke puncak. Pokok cendopo cita nyuang dan tak duli sebab dan sedang jatuh cinta pada Allah Taala. Ya kalau lah jatuh cinta tak duli ke kanan saja. Kan ya saya apa nyuang lahnya. Yongnya bakau lah lo dah abangnya bakau bayar lah maknya sama awak banyak berampi lalu banyak tentu berampi lah bang lah berampi enggak dia abang tak tapi jalan lesonya berampi brum-brumnya kue kami setu berampi tu bang ini kami memang banyak pengalaman kami juga berampi dulu. Tentunya mulu nau berampi di kampung dia kan lalu basepai lu jalan dulu bagaris ke bagian den ke bagian kawan kan lalu baidu jojar awun dia sor. Semoga Allah merahmati. Haju tekan aja leh atau Mandiang tak Pak Haji Ali rahimahullah taala. Tapi masya-Allah beli pemurah aja ya. Pemurah uang masya-Allah, semoga Allah melapangkan kuburannya, merahmati beliau. Jadi setelah itu naik ke atas jadi ihsan. Dan itu bisa dirasakan, bisa dilihat, bisa diperhatikan, bisa tengok. Oh, kesimpulan macam mana tadi? Syekh boleh mau kunci motor ben ke wang langsung dah. Kada tahu ada awak dah. Sosok Allah talak alun le sang nasi sepinggan berfikir je ben kawan lu kan padahal duduk sa pewok lah berfikir ben apalagi sampai ben motor bau kalau buka kote caklah buaya tak dapat pedangnya cak aki ambil dak motor kau sebagai hadiah mana mau ni kaji saya datang tu motor balik lah mana mau saya doa buaya tu dapat motor bau. Itu bisanya berdalil oleh doa bisa tanya jawabnya. Kan ya? Tapi begitulah. Dan itu banyak terjadi kaum muslimin. Itu dalam kelapangan, enggak dalam kesempitan orang bisa berbuat itu. Bisa berbuat itu wa yu'thiruna ala anfusihim walau kana bihim khasasah. Mereka mendahulukan saudaranya walaupun mereka dalam kesulitan. Makanya sifat-sifat mereka itu sifat-sifat pemuncak, berinfak dengan ikhlas, menahan amarah dengan ikhlas, memaafkan orang yang salah dengan ikhlas, pura-pura tidak tahu kesalahan orang dan suka merasa bersalah. Apa sebab? Allah menjaga, Allah memperhatikan. Mudah-mudahan Allah SWT berikan kita tingkatan ini. Ya kalau tidak berusahalah kita, walaupun tidak di semua bab, tapi mesti ada bab yang kita ketuk di situ, pintu yang kita masuki. Ya mungkin seperti kata Imam Malik, tidak semua bab kita bisa masuk ke dalamnya, tidak semua pintu. Tapi ada pintu-pintu yang dimudahkan bagi kita. Anda bisa misalnya jadi pemimpin yang adil, jadilah orang yang bila berzikir pada Allah nangis. Doa zikir pada Allah sendiri, ingat pada Allah, nangis kita sama. Allah jaga mata itu dari api neraka. Anda bisa mendoa bonangi dosanya kan lepas ya bonangi doa bonangi dah. Misalnya, coba sedekah. Jenton tu dek tangan kiri apa di dek tangan
kanan. Sembunyikan sedekah tersembunyi. Tak perlu banyak dong. Kan tak perlu banyaknya Allah Ta'ala dah. Yang paling dicintai Allah selalu walaupun sedikit. Walaupun hanya 2 liter minyak goreng sebulan, antarkan ke rumah janda itu. Tapi hati-hati. Jangan salah-salah nonton di Google ada uang kan? Itu pokoknya. Atau orang miskin. Maksud saya itu maksudnya orang miskin dibantu. Dia tidak tahu, orang lain tidak tahu, bahkan istri kita tidak tahu. Tidak perlu banyak, sedikit, tapi rutin. Misalnya, atau solat kita. Ya mungkin yang solat wajib tidak bisa disembunyikan Pak ya. Tapi solat sunat bisa disembunyikan. Bisa. Ada orang, Masya Allah, sojaknya batutan dia bini tu. Tak habis dia bininya solat malam. Tak habis dia bininya solat malam. Demi menjaga keikhlasan tadi. Awak 2 kali setahun solat malam lagi wangi ke bini sudah. Kau tak jago orangnya. Ini hilang pahala tadi. Alun salat le pahala lah hilang itu. Tolok aja kerjanya. Sebinilah dah lu salat pun ini. Allah musta'an. Jadi harus ada hal-hal itu. Banyak pintu-pintu kebaikan itu. Ibang ya. Mudah-mudahan Allah bukakan tak sodo tapi ada yang kita inikan. Wallahu taala alam. Wassallallahu ala nabiyina Muhammad. Tidak ada pertanyaan apa? Waktulah tak berlalu. Kan ada. Kalau jolly sono. Alhamdulillah. Lah 2 boleh ya? Lah 2 pilar tau gak bro? 2 tungku saja angan bro. Ada yang ketiga lagi yaitu mengenal Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena itu kan ditanya, "Wa man hadzal ladzi bu'itsa ilaik?" Ini siapa nabi yang dibangkitkan kepada? Kalau tidak kenal, jawaban. Tapi kalau kenal, dia adalah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan Allah mudahkan kita untuk belajarinya dan dimudahkan untuk menjawab soalan ketika kita pulang ke kampung halaman nanti. Terima kasih dan mohon maaf. Subhanakallah bihamdik. Asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Barometer amal kita saleh tak salehnya di salat kita. Bila salat kita ikhlas dan sesuai dengan sunnah Nabi SAW, maka insya Allah amalan yang lain mengikuti. Ini aktivitas ini membantu saya di akhirat atau akan menyulitkan saya di akhirat. Kalau seandainya perbuatan itu ternyata akan menyulitkan kita di akhirat kelak, tinggalkan perbuatan itu. Anta ni'mal jund. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Coba lihat. Kamu adalah sebaik-baik prajurit. Maka tujuannya adalah menghancurkan kehidupan rumah tangga.